Perkenalkan, nama saya Vika Nulista dengan NPM 2216031041. Saya Yesa Delia dengan NPM 2216031013. Saya Sofwan Karinda dengan NPM 2266031001. Saya Amsek Lutfi dengan NPM 2216031115. Saya Muhammad Raffi Sumari dengan NPM 2216031075. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau berita itu sangat berperan penting loh dalam kemajuan demokrasi. Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita bahas. Oke, jadi di sini media secara harfiah, yaitu kata media sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara. Dalam konteks komunikasi, media diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dengan kata lain, media menjadi jembatan yang menghubungkan pengirim pesan atau komunikator dengan penerima pesan atau khalayak. Nah, di sini pasti kalian tahu kan contoh dari media. Nah, beberapa contoh dari media yaitu media cetak seperti majalah, koran, atau buku, dan media elektronik seperti radio, televisi, internet. Lalu ada media sosial, contohnya seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Jadi intinya media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana rakyatnya memiliki kedaulatan tertinggi loh. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang ideal tetapi tidak mudah untuk dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak seperti pemerintahan, rakyat maupun masyarakat sipil itu sendiri untuk membangun dan menjaga demokrasi tersebut. Lalu apa sih hubungannya media dan demokrasi? Media dan demokrasi adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan loh. Menurut Kesekretariatan Negara, media massa berperan penting dalam membangun dan menjalankan demokrasi. Media massa sendiri berperan dalam 1. Sumber informasi, yaitu menyediakan informasi akurat untuk rakyat. Yang kedua adalah sarana pengawasan, yaitu mengungkap praktik korupsi dan mendorong transparansi. Yang ketiga adalah ruang partisipasi, yaitu memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan berdiskusi. Selain perannya, ada juga tantangannya, yaitu penyebaran berita bohong, maraknya hoax dan misinformasi. Yang kedua ada dominasi kepemilikan media, yaitu batasan kebebasan pers dan berita bias. Kesimpulannya adalah media penting untuk demokrasi, namun konsumsi informasi dan partisipasi di media perlu dilakukan dengan cerdas. Jadi guys, selanjutnya di Lampung, media berita mencakup televisi, radio, surat kabar, situs web, dan media sosial ya guys. Jadi media berita Lampung sendiri memiliki fokus pada berita lokal dengan berbagai sudut pandang dan tantangan seperti hoax dan keterbatasan sumber daya. Contoh gampangnya adalah Lampung Pos, Tribun, dan Radar Lampung ya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan media berita mencakup pertumbuhan media online dan jurnalis warga, dan juga ada isu-isu hoax yang juga menjadi perhatian utama yang juga dirasakan oleh semua media berita Lampung. Lalu bagaimana sih peran media pada kemajuan demokrasi Lampung? Nah, banyak banget tahu hal-hal yang nggak bisa kita pungkiri dari sosial media. Nah, kalian pasti sering melihat kan video di sosial media tentang keluhan masyarakat seperti jalanan rusak, banjir, naikkan harga pangan. Nah, itu merupakan bukti bahwa sosial media adalah wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi, sosial media juga tidak hanya fokus kepada suara masyarakat saja, tapi juga kepada transparansi dan juga alasan-alasan kebijakan dari pemerintah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah paham semua kan gimana peran media dalam kemajuan demokrasi di Lampung. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.